A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyyil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan guru serta pemirsa yang dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan saya sayangi, anak-anakku peserta Sematren tahun ajaran 2022-2023. Pada kesempatan kali ini insyaallah akan sedikit mengupas tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang nuzulul Quran. Pertama, terkait apa arti dan makna dari nuzulul Quran. Kedua, banyak sekali pertanyaan yang menanyakan kapan itu Al-Quran diturunkan. Dan yang ketiga, apa maknawiyah dari proses terjadinya nuzulul Quran. Yang kita akan bahas adalah yang pertama tentang nuzulul Quran. Ma huwa nuzulul Quran, dan apa perbedaan antara nuzulu dengan nazzala atau dengan unzila. Semua itu pasti terdapat perbedaannya. Yang pertama akan kita bahas tentang nuzulul Quran. Jadi yang dimaksud dengan nuzulul Quran adalah penurunan Al-Quran. Nuzul itu penurunan, diturunkan. Jadi ada perbedaan antara diturunkan dengan menurunkan. Gitu. Ya, menurunkan Al-Quran, mahwa Quran itu wahyu Allah yang khusus diberikan atau disampaikan atau diturunkan kepada Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dengan proses mutawatir, dengan proses berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan manusia, yang berproses sesuai dengan kebutuhan hukum pada masa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diteruskan kepada umat-umatnya. Bukan sekedar di dalam Al-Quran dituliskan Al-Quran itu lebih komprehensif, lebih secara global, berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Seperti di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musa al-kitab wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Di sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepada Nabi Musa alaihi salam, li bani Israil, hanya sekedar untuk Bani Israilnya saja. Tapi berbeda dengan konteks dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Bahasanya berbeda ketika konteks Taurat, ketika konteks Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Bani Israel. Namun ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hudal linnas,
sebagai petunjuk untuk umat manusia, bukan sekedar umatnya Nabiuna Muhammad, tapi menyeluruh umat-umatnya nabi-nabi sebelum Nabiuna Muhammad. Kitabnya mereka mempunyai kitab yang lain, tapi mereka dilengkapi, ada yang lebih lengkap dari kitab-kitab mereka, yaitu kitab Al-Quran. Pertanyaan yang kedua yang kita akan bahas adalah, kapan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran? Banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menerangkan tentang penurunan Al-Quran, tentang turunnya Al-Quran. Ada beberapa keterangan ijma'ul ulama yang menyebutkan tentang bahwa Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Bahkan ada yang menyatakan tanggal 18 Ramadan. Ada pula yang mengartikan Al-Quran turun sesuai dengan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau seandainya disesuaikan dengan ayat surat Al-Qadar, Al-Quran turun pada Lailatul Qadar, maka konteksnya akan bersambung atau berkaitan dengan hadis Rasul bahwa Al-Quran atau Lailatul Qadar terjadi ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, namun menjadi sebuah permasalahan adalah, kenapa kita merayakan, memperingati nuzulul Quran tepat pada malam 17 Ramadan? Karena ketika seperti di dalam ayat Al-Quran yang lain, tanggal 17 Ramadan adalah Lailatul Mubarakah, sebuah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan tepat tanggal 17 Ramadan, Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam beserta para ahlul Quran yang pada saat itu Qurannya tidak dibukukan, tapi Qurannya berada di dalam hati mereka, fi sudurikum, yang mereka genggam di dalam dada mereka, berjuang demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perang Badar. Maka banyak berijtihad para alimul ulama, tanggal 17 Ramadan lah Al-Quran diturunkan. Tetapi mengikuti pada hadis-hadis yang lain, ada tepat pada tanggal 18, ada tepat pada tanggal 25. Wallahu a'lam bishawab. Itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Tapi menurut beberapa kitab, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Lauhil Mahfud, yang tadinya tidak berhuruf, yang tadinya tidak bernafs, yang tadinya tidak bersuara, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Disebutlah langit pertama. Dari Baitul Izzah lah terjadinya Al-Quran berbentuk menjadi ada suara. Al-Quran di dalam sebuah kitab di Baitul Izzah ada yang namanya Al-Qalam. Itu tentang tasawuf yang lebih dalam. Nah, dari Baitul Izzah lah Allah turunkan Al-Quran sesuai dengan konteks kebutuhan manusia atau umat pada zamannya. Bukan sekedar ketika zaman Nabiuna Muhammad masih hidup, tapi melainkan kebutuhan atau konteksnya, komprehensifnya Al-Quran global sampai hari akhir. Seperti di dalam kitab Al-Quran, seperti di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, telah kami sempurnakan
agamamu. Ya, pada dengan arti secara luasnya adalah telah kami sempurnakan agamamu dengan Al-Qur'an. Jadi agama Islam itu telah sempurna dengan adanya Al-Qur'an. 23 tahun berproses. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Diturunkan kepada Ruhul Qur'an, yang di dalam ruhnya hanya ada dalam Al-Qur'an. Akhlakul Qur'an, yang di dalam akhlaknya adalah akhlakul Qur'an, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang ketiga yang akan menjadi konteks perbincangan atau pencerahan kali ini. Apa yang menjadi maknawiyah? Apa fungsinya kita memperingati Al-Qur'an, kita memperingati turunnya Al-Qur'an, sedangkan semua tatanan-tatanan kehidupan itu tidak boleh terlepas dari pegangan-pegangan Al-Qur'an. Siswa-siswi serta sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kalau seandainya kita mengkaji apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiuna Muhammad, baik itu melalui malaikat Jibril maupun tidak sama sekali dengan melalui malaikat Jibril, itu menurut para alimul ulama terbagi menjadi dua. Ada wahyu risalah, wahyu hukum, dan terdapat juga wahyu nubuwah. Nah, ini yang harus kita pelajari. Apakah wahyu keduanya itu harus kita pegang teguh? Yakin seyakin-yakinnya. Ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabiuna Muhammad, baik itu wahyu risalah maupun wahyu nubuwah, itu patut kita laksanakan. Yang menjadi hikmah kita memperingati nuzulul Quran adalah seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, wal furqan, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Dan yang ketiga adalah jadikanlah Al-Quran sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpanlah Al-Quran fi sudurikum, di hati-hati mereka yang mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas. Kenapa? Ketika seseorang menyimpannya Al-Quran di hati mereka, mereka akan bisa menjaga lisannya. Banyak orang yang bagus membaca Al-Qurannya, tapi fasik di dalam lisannya. Banyak orang yang mengerti Al-Quran di dalam otaknya, di dalam pikirannya, tapi mereka hanya manfaatkan demi kepentingan keluarganya, kepentingan organisasinya, kepentingan jabatan dan lain sebagainya. Tapi melainkan mari kita simpan Al-Quran, mari kita simpan Al-Quran fi sudurikum, di dada kita masing-masing, di hati kita masing-masing. Ketika Al-Quran berada di dalam hati kita, lisan kita akan terjaga, hati kita akan terjaga dari penyakit-penyakit hati. Mata kita dikendalikan oleh hati kita karena tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Otak kita dikendalikan oleh hati kita karena tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Kaki kita pun disesuaikan dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Itu yang mungkin akan menjadi hikmah dari nuzulul Quran. Mudah-mudahan semuanya bisa merasakan manfaat dari diturunkannya Al-Quran, dan mudah-mudahan
kita semua bisa mendapatkan haknya dari Lailatul Qadar, dari keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan ketika Al-Quran diturunkan, yaitu keistimewaan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lailatul Qadar, malam yang sangat indah, malam yang dijanjikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pencerahan ini menjadi manfaat, baik itu untuk saya pribadi maupun untuk peserta Smart Brain dan sahabat-sahabatku sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.